Nah, tahun 1950-an mantan Perdana Menteri Inggris William Gladstone ini sangat terkenal. Peristiwa ini sangat terkenal dalam pembahasan tentang Ghazwul Fitri. William Gladstone membawa mushaf Al-Quran ke parlemen Inggris. Peristiwa ini sangat dikenal. Dia angkat Quran ini sambil mengatakan, selama buku ini masih ada di dada-dada kaum muslimin, pemuda muslim, kita tidak akan bisa mengalahkan mereka. Ya. Cabut buku ini dari dada mereka. Pemahaman maksudnya, kecintaan. Jadi mereka sangat memahami bahwa sumber kekuatan Islam adalah pada ajarannya. Maka sejak itulah yang diserang adalah ajaran Islam, konsep-konsep Islam. Hari ini yang diserang adalah konsep jihad, konsep poligami, konsep waris. Dengan adanya kompilasi hukum Islam bahwa waris yang 2:1 sudah ketinggalan zaman. Nah, itu cara-cara menghancurkan. Nah, salah satunya adalah dengan isu feminisme, isu kesetaraan gender, termasuk menumpang di dalamnya adalah isu LGBT. Saya sudah dapatkan, nanti bisa di-share materinya, tahun 2017 kalau nggak salah, guru besar Universitas Islam Negeri, Profesor Dr. Siti Musdah Mulia, dalam jurnal perempuan, majalah khusus lesbian menyebutkan, Al-Quran tidak mewajibkan berpasangan itu laki-laki dengan perempuan, tapi berpasangan adalah bisa laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu dikatakan oleh seorang guru besar Universitas Islam Negeri. Artinya apa? Bahwa di tingkat intelektual Islam pun sudah disusupi dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Ya. Ternyata Dr. Musdah Mulia itu mendapatkan Courage Award, medali penghargaan atas keberaniannya dari Condoleezza Rice. Waktu itu the Secretary of sebagai wakilnya kayak Menteri Dalam Negeri atau Menteri Luar Negeri ya, itu memberikan penghargaan kepada Profesor Dr. Siti Musdah Mulia sebagai salah satu tokoh pemberani, wanita pemberani. Siapa saja yang dijadikan sebagai diberikan penghargaan? Dari Indonesia, Profesor Dr. Siti Musdah Mulia. Dari Amerika, Profesor Dr. Aminah Wadud. Aminah Wadud adalah muslimah pertama yang menjadi imam sholat Jumat dan khotib. Sedangkan dulu dari Profesor Dr. Aminah Wadud, muslimah pertama yang menjadi imam dan khotib sholat Jumat, dilaksanakan di sebuah gereja di Amerika. Jamaahnya laki-laki perempuan satu shaf. Artinya apa? Ini sudah bukan lagi sebuah kebetulan. Ada tangan-tangan kuat di balik ini, isu LGBT, isu kesetaraan gender. Ya. Maka sangat penting kita untuk membentengi ini. Ya. Islam mengajarkan seksualitas sejak kecil. Bukan pendidikan seks, tapi pendidikan seksualitas. Disebutkan. Ya. Pisahkan anak-anakmu dari tempat tidurnya ketika mereka usia 9 tahun. Al-Quran menyebutkan, ajari anakmu minta izin kepadamu di 3 waktu. Ya, sebelum subuh, setelah sholat duhur, setelah isya. Itu anak kita tidak boleh masuk ke kamar kita tanpa izin. Siapapun itu. Itu Al-Quran menyebutkan. Artinya sejak dini Islam mengajarkan hal-hal yang bersifat menjauhkan dari
penyimpangan seks, baik itu zina adalah penyimpangan seks, karena ini tidak diizinkan, tidak boleh kan. Wala taqrabuz zina, jangan sekali-kali mendekati zina. Kemudian berkaitan dengan anak kecil, pisahkan mereka dari tempat tidur kalian ketika usia 9. Dalam Al-Quran sebutkan ada 3 waktu. Kemudian berkaitan kesalahan gender, ketika Barat menuntut kesalahan gender, sebenarnya Islam jauh lebih dahulu menyebutkan wanita itu makhluk yang sangat dimuliakan Allah SWT. Ketika dia bayi, ia angkat kedua orang tuanya ke surga. Rasulullah bersabda, "Man 'ala jariyatain hatta tablugha dakhaltu ana wa huwa fil jannati kahataini." Barang siapa yang mengasuh, mendidik 2 orang anak wanita sampai mereka balik, aku dan ia akan masuk surga nanti sedekat ini. Nabi menyebutkan begitu, sedekat ini. Artinya anak wanita itu ketika ia masih belum balik, sampai balik orang tuanya mendidik dengan baik, orang tuanya mendapatkan surga. Ketika wanita ini balik lalu mendapatkan suami, wanita ini telah memberi separuh agama suaminya. Rasulullah bersabda, "Man razaqahu Allahu imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syaddi dini, falyattaqillaha fi nisbahi." Barang siapa yang oleh Allah diberi rezeki seorang wanita yang salihah, berarti Allah telah memberinya separuh agama. Itu nilai wanita, istri bagi suaminya, separuh agamanya. Maka ada istilah, orang kalau menikah itu belum lengkap agamanya, kalau sudah menikah sudah lengkap, karena separuh agama wanita laki-laki itu masih ada di calon istrinya. Ketika dia menjadi ibu, bukan hanya separuh agama, tetapi seluruh anak-anaknya surganya ada di kakinya. Hadis yang menyebutkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat itu memang ada sebagian ulama mengatakan lemah. Namun ada sebuah hadis sahih yang menguatkannya. Suatu hari ada seorang anak muda minta izin kepada Nabi untuk berangkat berjihad. Oleh Nabi dilarang, jangan. Kau masih punya ibu yang harus kamu jaga. Pulanglah, jaga ibu. 3 hari berturut-turut pemuda ini minta izin. Di hari terakhir Rasulullah mengatakan, "Ilzam rijlaha fatammal jannah." Jangan jauh-jauh dari kakinya, jaga kakinya, disitulah surga. Maka yang masih punya ibu, jangan jauh-jauh. Ya meskipun sebulan sekali atau apa, sekarang ada, karena di situ surga. Jadi ini Islam menempatkan wanita itu sangat tinggi. Ketika dia bayi, orang tuanya diangkatnya ke surga. Ketika dia menikah, suaminya diberikan anugerah separuh agamanya. Ketika dia punya anak, anak-anaknya diangkat surga olehnya. Tetapi kemudian Barat pengen menyamakan, jangan mau. Masing-masing punya kedudukan yang tinggi. Laki-laki disebutkan Ausatu babil jannah, bapak itu pintu surga paling dekat. Lah terus gimana dengan ibu? Ya, bapak itu pintu surga paling dekat, ibu di kakinya ada surga. Artinya apa? Sebenarnya laki-laki dan perempuan bukan untuk dibanding-bandingkan mana yang lebih mulia, mana yang, setiap kita punya hak dan kewajiban yang berbeda. Karena walaisa dzakaru kal untha, memang laki-laki tidak sama dengan perempuan, tetapi bukan bermaksud untuk saling merendahkan. Al-Quran menyebutkan setelah doa panjang, Rabbana la tuzigh Rabbana wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin wa untha ba'dukum min ba'd. Bahasa Al-Quran bukan kalian lebih rendah, ba'dukum min ba'd, sebagian kalian adalah bagian yang lain.
dengan kelemahan dan kelebihan masing-masing. Bahkan Islam menggambarkan hubungan antara suami dengan istri adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian adalah pakaian bagi hunna, mereka adalah pakaian bagi kalian, kalian adalah pakaian bagi mereka. Pakaian itu melindungi dari rasa malu. Pakaian itu memberikan kebanggaan. Pakaian itu menutup aurat. Pakaian itu membuat tubuh hangat. Pakaian melindungi dari cuaca. Nah, bahasanya sangat halus, tapi menunjukkan betapa pentingnya kedudukan wanita di hadapan laki-laki dan kedudukan laki-laki di hadapan perempuan. Nah, maka kesetaraan gender justru akan menjadikan wanita lebih rendah setelah ditinggikan oleh Islam. Nah, apalagi kemudian isu yang lain. Demikian kurang lebih. Grand desainnya adalah yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Surat As-Saff menyebutkan mereka berkeinginan, berkehendak memadamkan cahaya Allah biafwahihim, dengan lisan-lisan mereka. Setelah membahas banyak tentang peperangan mereka, kebencian mereka, Allah menyebutkan bahwa mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka. Nah, inilah yang hari ini sedang dilakukan. Mereka menggunakan media massa, menggunakan banyak hal yang intinya adalah menginginkan padamnya cahaya Allah. Tapi Allah mengatakan Allah akan menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Nah, solusinya ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Di sini mereka tidak menghendaki cahaya Allah, tapi Allah akan menyempurnakannya. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan huda, hidayah dan din yang hak, agar dimenangkan atas segala din, walaupun orang musyrik tidak suka. Nah, solusinya, hai orang-orang beriman, maukah kalian aku tunjukkan perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billah, beriman kepada Allah wa rasulih dan rasulnya, wa tujahiduna, dan berjuang bi amwalikum wa anfusikum, berjuang dengan harta dan nyawa. Disebutkan harta dulu baru nyawa. Artinya apa? Bahwa memang sebelum terjadi pertarungan fisik ini sudah terjadi pertarungan non fisik yang luar biasa yang sekarang sedang disebut dengan ghazwul fikri, atau juga pertarungan ideologi yang sangat kuat. Nah, Bapak Ibu yang Allah SWT, di balik pertarungan keras Yahudi, Nasrani, kemudian kaum muslimin, ada satu kaum yang menyela di tengah-tengah, yaitu orang-orang munafik. Dan Islam tidak pernah kalah melawan Yahudi, melawan Nasrani. Kenapa Islam bisa kalah? Karena peran orang ketiga ini, munafik. Nabi kalah di perang Uhud juga karena munafik, yang kemudian langsung diingatkan 300 munafik mundur. Jadi perang belum berkecamuk, Nabi membawa 1000 pasukan, yang 300 sudah mundur. Nah, termasuk banyak terjadi kekalahan-kalahan kaum muslimin. Kita tahu bagaimana Belanda menggunakan siasat divide and impera, pecah belah dan jajah. Itu munafikin. Jadi kita selain waspada kepada Yahudi dan Nasrani yang memang disebutkan oleh Allah SWT dan Rasulullah, satu kaum lagi yang sangat berbahaya adalah kaum munafikin. Oleh karena itu tadi doa kunut tadi, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Itu salah satu doa yang sangat bagus untuk agar kita selalu diberikan hidayah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Karena hari ini kebenaran dan kebatilan itu dibikin samar. Talbisul haqqa bil batil, membungkus
kebatilan dengan kebenaran, menutupi kebenaran dengan kebatilan, dengan kata-kata yang indah yang disebut dengan talbisul iblis. Demikian mudah-mudahan karena biasanya ada dialog ya. Silahkan barangkali ada yang mau menyampaikan tambahan atau menyampaikan masukan atau pertanyaan, saya persilakan. Silakan. Monggo silakan. Ya. Saya pernah sama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah LGBT, Pak. Kadang ketika kita berdebat sama mereka, terus mereka berkata bahwa LGBT itu bukan karena apa, itu jadi pemberian dari Allah kepada Tuhan terhadap mereka, menyebabkan mereka seperti itu. Terus bagaimana kita menanggapi itu, terus untuk mengcounter ketika mereka berkata seperti itu? Ya. Saya tidak pernah menemukan ayam jantan muter-muter, miring-miring ke ayam jantan. Artinya apa? Secara fitrah, jenis kelamin laki-laki atau jantan itu tertariknya dengan wanita atau betina, itu sudah fitrah. Nah, kemudian dikatakan bahwa itu pemberian dari Allah SWT. Tidak akan muncul hal seperti itu jika pendidikan di rumah itu benar, kemudian diarahkan pada akhlak-akhlak Islam. Karena saya katakan tadi, sejak dari kecil itu ada banyak pendidikan seksualitas di Islam. Nabi bersabda, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Jelas, aturannya kan begitu ya. Maka jangan sampai di rumah seingin apapun, sekepingin apapun bapak atau ibu punya anak perempuan, jangan dandani anak laki-laki dengan anak perempuan, kan gitu. Atau sebaliknya, sekepingin apapun punya anak perempuan, punya anak laki-laki, jangan dandani anak perempuan seperti laki-laki. Ya. Maka di sebuah masjid di Australia dulu ada kegiatan boys must be boys sejak kecil. Laki-laki harus jadi laki-laki. Masjid mengadakan acara youth camp, pokoknya sejak kecil laki-laki, bentuk jiwanya menjadi laki-laki. Permasalahannya hari ini ya sering dari sejak kecil sudah tahu bahwa dia mulai, kalau yang laki-laki mungkin melambai, didiamkan, tidak diarahkan, dianggap itu sebagai hal yang fitrah, ditolerir, nggak enak. Islam memerintahkan berbagai macam kedisiplinan dari sejak kecil. Perintahkan anakmu untuk sholat, wa ibnu sab'in, ketika dia berumur 7 tahun. Nah, tidak serta-merta hanya 7 tahun langsung diperintahkan. Berarti sebelum 7 tahun biasakan mereka untuk sholat. Ketika 7 tahun sudah mulai diperintah. Ketika 10 tahun tidak mau sholat, boleh dipukul tapi tidak menyakitkan. Ini dikasih waktu 3 tahun, 7 tahun, kemudian 3 tahun. Nah, mulai umur 7 tahun itu sudah mulai diajarkan hal-hal yang wajib dilakukan oleh seorang wanita atau laki-laki. Dikenalkan siapa mahramnya, sehingga tidak bergaul dengan yang bukan mahramnya. Ya. Tidak boleh bersalaman dengan yang bukan mahramnya. Itu kan diajarkan oleh Islam. Nah, maka tidak akan terjadi hal seperti itu jika keluarga itu menerapkan aturan-aturan dan adab akhlak Islam. Masalahnya ya, banyak keluarga yang tidak menerapkan akhlak dan adab Islam, sehingga mengatakan bahwa itu pemberian dari Tuhan, padahal tidak. Di zaman Nabi ada 2 khunsa. Khunsa itu tidak jelas kelaminnya laki-laki atau perempuan. Maka untuk orang seperti ini boleh memilih.
dia mau jadi laki-laki atau jadi perempuan. Tapi yang terjadi hari ini bukan. Kebanyakan mereka itu laki-laki yang kemudian kebiasaan sejak kecil itu condong kepada perempuan lalu kemudian jadi banci, atau sebaliknya perempuan yang lebih banyak bergaul dengan laki-laki dan seterusnya kemudian dia bersifat tomboy. Kebanyakan begitu, bukan asli khunsa. Di zaman Nabi ada orang khunsa, lalu Nabi perintahkan untuk menentukan mana yang paling dominan. Itu ada dua kelamin dalam fisiknya, maka yang paling dominan itulah yang diperintahkan. Hari ini kemungkinan besar ada dan saya juga pernah baca. Jadi permasalahannya kalau dikatakan itu takdir Allah, Allah tidak akan mungkin. Kalaupun itu dari lahir, Allah sudah memberikan solusi, yaitu didiklah dia secara Islam. Jika pendidikannya secara Islam, tidak mungkin terjadi seperti itu. Saya melihat banyak sekali munculnya gejala gay maupun lesbian karena pendidikan terutama di keluarga. Namun juga tidak tertutup kemungkinan karena kehidupan sosialnya. Allah. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu kehendak Allah, karena Allah tidak pernah menghendaki kecuali yang baik. Dan apabila terjadi hal yang buruk, kita diwajibkan berikhtiar. Nah, yang ketiga, bahwa Islam punya aturan-aturan yang tidak bisa ditawar lagi. Bahwa laki-laki harus menjadi laki-laki, perempuan menjadi perempuan. Buktinya Nabi bersabda, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Menyambung rambut dan sebagainya, hal-hal yang seperti itu dilarang oleh Allah. Kata-kata dilarang berarti dibenci. Dengan demikian Allah tidak suka pada perilaku seperti itu. Demikian. Monggo silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin masih berkaitan dengan pertanyaannya Pak Haji Budi ya. Tapi mungkin saya lebih kepada apa yang bisa kita lakukan untuk bisa meminimalisir kampanye-kampanye LGBT, terus bagaimana ini bisa diatasi bersama, terutama dari sisi masjid yang bisa berkontribusi terhadap permasalahan penyimpangan tersebut gitu, Pak. Yang pertama dimulai dari keluarga. Yang jelas terapkan adab Islam, akhlak Islam dalam keluarga. Tadi dalam Al-Quran disebutkan ada 3 waktu di mana anak harus minta izin. Maksudnya saya cari ayatnya. Sebelum subuh itu siapapun selain suami istri itu harus minta izin, harus ketok pintu, walaupun itu mertua. Itu diatur dalam Al-Quran. Jadi tidak ada alasan apapun yang membolehkan selain suami istri pemilik kamar itu untuk masuk kamar sebelum subuh. Dilarang. Yang kedua, setelah sholat zuhur sampai dengan asar di waktu istirahat siang. Yang ketiga setelah isya. Bahkan kalau setelah isya itu rumah. Tamu bertamu setelah isya, maka adabnya memberitahu, bolehkah kami bertamu? Karena waktu setelah isya adalah waktu yang sangat privasi, apalagi kamar. Nah itu tidak diizinkan. Maksudnya saya carikan. Surah An-Nur ayat 58. Silakan nanti dicari surah An-Nur ayat 58. Hai orang beriman, hendaklah minta izin kepada kalian orang-orang yang menjadi budak kalian. Itu di zaman masih ada budak. Dan orang-orang yang belum balik. Yang pertama min qabli sholatil fajri, sebelum sholat subuh. Wa min ba'd wa min hina tasma'u
wahina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati, dan ketika kalian beristirahat meletakkan baju kalian ba'da zuhur, wa min ba'di sholatil isya, dan setelah sholat isya. Salatun auratil lakum, 3 waktu ini menjadi aurat. Aurat itu nggak boleh dibuka, nggak boleh kelihatan, itu hak privasi. Jadi jauh-jauh sebelum Barat mengenal privasi, Islam sudah memberikan privasi. Ya, ada privasi di keluarga. Nah itu kan juga mengatur jangan sampai kehidupan pribadi suami istri itu diperlihatkan kepada selain mereka. Nah ini. Yang kedua, yang sering kita lupakan, mahram. Maka ketika anak sudah mulai mau balik, harus dikenalkan, ini mahrammu, ini bukan. Kalau mas ini nanti masuk rumah, jilbab harus dipakai. Kalian tidak boleh boncengan, kalian tidak boleh salaman. Ini kan jelas sekali menjelaskan. Nah, tentang mahram, Islam sudah. Yang kedua juga tentang batasan-batasan aurat. Oleh karena itu, apabila sebuah keluarga itu dididik dengan cara-cara Islami, insya Allah. Oleh karena itu peran masjid adalah peran yang kedua. Peran pertama adalah keluarga. Masing-masing keluarga harus betul-betul mengenalkan dan membiasakan adab-adab Islam dalam pergaulan anak-anaknya, juga dengan orang tuanya. Ajari mereka tentang mahram, siapa saja yang boleh wanita terlihat aurat yang luar. Ya. Ajari mereka tentang waktu-waktu di mana mereka harus minta izin. Ajari mereka tentang bagaimana adab pergaulan lain jenis, ya, tentang pacaran dan sebagainya. Ajari mereka tentang hal-hal yang berkaitan dengan larangan-larangan menyerupai lain jenis. Nah ini kalau itu diajarkan insya Allah dari awal. Yang kedua, peran masjid adalah bagaimana memberikan kajian-kajian juga mengajak generasi muda untuk mengenal Islam. Saya rutin di Karawaci di Masjid Al-Quwah di Malam Sunni. Dulu saya mengusulkan, karena ini pengalaman teman saya, Syekh Faiz Muhammad. Beliau mengatakan untuk mengajak pemuda, remaja itu catch their heart. Pegang hati mereka dulu. Setelah itu, then you can bring them anywhere you go. Kamu bisa bawa mereka kemana pergi. Beliau menyewa gudang, hardware house. Di situ beliau bikinkan ada gimnastik, ada pingpong, segala macam. Nah, anak-anak boleh main di situ. Nah, kemudian saya tanyakan kenapa? Ya, anak muda itu memang remaja, ya sukanya main. Maka beliau tidak memberikan aturan banyak. Kalian silahkan main apapun dengan syarat begitu waktu sholat kalian harus sholat. Nah, yang terjadi di Indonesia hari ini, masjid itu jarang diisi remaja. Yang ada anak yang baru lahir sama orang yang baru mau mati. Dua generasi ini, yang baru lahir sama yang mau mati. Yang tengah-tengah ini banyak kosong. Maka saya waktu itu menyarankan bagaimana kalau depan masjid itu dibikin lapangan basket, kemudian ada kegiatan-kegiatan olahraga yang mengasihkan, yang tidak harus membuat anak-anak remaja itu merasa harus dekat masjid. Nggak apa, datang untuk basket aja. Habis basket yang penting waktu sholat zuhur sholat, nah habis itu main lagi. Yang penting mereka merasa dekat dengan masjid dulu. Yang kedua, saya tertarik sekali ketika Syekh Faiz ini menggunakan acara liburan itu diprakarsai masjid untuk mengadakan rekreasi atau acara-acara di mana nggak di masjid tapi ngumpulin jamaah masjid bareng-bareng, ngadain campaign atau kegiatan family gathering. Tapi itu melibatkan seluruh anggota masjid sehingga keluarga mereka saling kenal. Tempatnya nggak harus di masjid, tetapi yang penting kenal dulu. Dan satu hal yang menarik adalah
mereka tidak memisahkan antara yang sudah berhijab syar'i maupun yang enggak. Biasa ada anaknya itu pakai jilbab, bapaknya pakai celana pendek, ini biasa. Daripada kemudian memaksakannya, sudah masing-masing. Tapi yang paling penting adalah ngumpul dulu. Karena di sana biasanya itu yang saya tertarik sekali. Itu 20 tahun yang lalu, di mana anak muda sudah mulai seperti di Indonesia hari ini. Yang penting anak-anak muda itu nggak merasa jengah atau nggak merasa dengan orang-orang masjid itu dulu. Kegiatannya bisa main bola, bisa ke pantai, bisa apa saja. Tetapi yang penting mereka mau dekat dengan orang-orang masjid dulu. Nah, kegiatannya mungkin ngumpulnya di masjid setelah itu. Nah, ini yang kemudian akan menjadikan masjid itu sebagai sesuatu yang tidak jauh dari anak muda. Lalu kemudian diadakan. Ini yang hari ini sudah dilakukan di teman-teman, ya pengurus masjidnya sudah mulai alih generasi. Kegiatan Idul Adha, Idul Fitri itu anak-anak muda sudah mulai dilibatkan, dikasih waktu, sehingga ya tentunya yang tua harus sabar, nggak harus sempurna seperti ketika diurus bapaknya, tapi minimal anak muda sudah dilibatkan. Ini memang sangat bagus, menjadikan masjid dekat kepada remaja. Nah, solusi yang waktu itu saya lihat adalah sediakan perlengkapan khas anak muda di masjid. Itu saya lihat ketika masuk ada yang rambutnya dicat dan sebagainya, ini biarin aja. Namanya muda, jadi nggak usah dikasih aturan banyak-banyak. Aturannya waktu sholat, wudu, jamaah, sudah. Dan Syekh Faiz waktu itu cuma ngasih waktu, give me just 5 minutes, 5 menit aja, saya mau ngobrol. Setelah 5 menit mulai tertarik, tambah dikit sampai 14 jam. Nah gitu aja. Jadi beliau hanya mengharapkan silahkan kalian main sebebas-bebasnya, tapi begitu waktu sholat, stop sholat. Nah habis sholat beliau ngajak ngobrol. Itu subhanallah. Maka paling tidak peran masjid adalah mendekatkan anak muda ke masjid tanpa harus kemudian merasa kalau ke masjid itu harus kayak orang suci gitu. Nah sudah nggak apa-apa. Yang masih belum terbiasa pakai jilbab, biarin aja. Kadang-kadang kita kan kalau ke masjid itu harus pakai jilbab, gamis, biarin aja pakai kaos, pakai apa gitu. Yang penting mereka sudah mau ke masjid. Saya yang sangat tertarik, anaknya pakai jilbab, ibunya malah pakai. Ya udah, kita juga nggak ributin itu. Biar mereka enjoy dulu aja. Nah ketika mereka sudah enjoy, pelan-pelan nanti kan akan berubah sendiri. Oh rupanya kalau ke masjid itu begini. Nah itu salah satunya peran masjid adalah menjadi tempat yang nyaman untuk anak muda. Mungkin kegiatannya dibikin yang menarik. Nah, yang ketiga peran dari negara seharusnya ini, yang tidak bisa tidak. Karena sebagus apapun peran masyarakat, kalau negara tidak memberikan aturan yang jelas, maka ya kayak apa yang terjadi ini, peran negara harus jelas melarang hal-hal seperti ini. Jangan karena alasan kemudian kebebasan berpikir dan berpendapat kemudian menjadikan hal yang dilarang agama itu mereka permisif. Tapi kita tidak bisa. Oleh karena itu, satu hal yang sangat menarik dari ucapan Gus Bah, saya sangat suka dengan Gus Bah ini karena beliau tidak Muhammadiyah menurut saya. Beliau lebih Muhammadiyah dibandingkan orang Muhammadiyah sebenarnya. Kenapa? Beliau orang NU yang pakai hisab. Beliau itu mazhabnya bukan ruqyah, tapi hisab. Jarang orang-orang NU yang mazhabnya hisab. Tapi beliau katakan, hisab itu ilmunya kita, dalam artian pondok pesantren. Saya ingat sekali, mbah saya itu bikin jam waktu sholat sendiri karena beliau belajar falak di pesantren Termas. Nah, orang-orang Muhammadiyah jarang belajar falak. Yang belajar falak itu orang-orang NU, tapi yang pakai hisab malah orang Muhammadiyah. Ini gimana? Ini agak aneh ya. Yang belajar falak itu orang NU,
Dengan falak itu lahirlah hisab. Tapi yang pakai mazhab hisab malah orang Muhammadiyah. Gus Bak bilang, kita ini seharusnya tidak aneh lagi dengan hisab. Nah, Gus Bak mengatakan 1000 pengajian tentang haramnya zina kalah dengan tanda tangan seorang gubernur yang menutup lokalisasi. 1000 pengajian tentang haramnya zina kalah efektif dengan tanda tangan seorang gubernur menutup lokalisasi. Oleh karena itu, umat Islam jangan tidak terlibat dalam proses politik yang nantinya proses politik itu akan menetapkan atau menentukan masa depan umat Islam, tanpa bermaksud mengarahkan pada siapa atau siapa. Tapi jangan sampai umat Islam tidak terlibat dalam proses politik. Saya tertarik dengan ucapan Gus Bah ini. Satu tanda tangan gubernur menutup lokalisasi ya, lebih bermakna dan lebih efektif dibandingkan 1000 kajian para kiai tentang haramnya zina. Sudah dari dulu pengajian tentang haramnya zina itu. Cukup dengan seorang Risma, ya, Bu Risma tanda tangan menutup lokalisasi Doli, selesai. Padahal kajian di Doli pun juga ada ya. Pengajian di Doli itu ada, tapi tidak bermanfaat, lebih bermanfaat tanda tangan. Nah, yang kedua ucapan gurunya Erdogan, Necmettin Erbakan. Jika dunia politik tidak diisi oleh orang-orang yang soleh, maka orang-orang jahat yang akan mengisinya. Nah, karena nanti berbagai hal tentang masa depan umat Islam termasuk LGBT itu semua akan menjadi polisi para pemegang kekuasaan, maka umat Islam jangan hanya menjadi objek penderita. Kita aktif dalamnya tanpa bermaksud menunjuk siapa dan siapa, tapi belajarlah politik agar kita tidak dipolitiki. Satu kalimat terakhir adalah ucapan Kiai Haji Umar Said Cokroaminoto. Beliau mengatakan, berakidahlah semurni-murninya, berakidahlah sekuat-kuatnya, beribadahlah semurni-murninya, berpolitiklah secerdas-cerdasnya. Itu beliau mengatakan, berakidahlah sekuat-kuatnya, beribadahlah semurni-murninya, berpolitiklah secerdas-cerdasnya. Maka umat Islam tidak boleh hanya di dua, akidah dan ibadah saja, meninggalkan dunia politik. Karena maraknya LGBT juga dampak dari kalahnya Islam di ranah politik. Ketika Islam kalah di politik, maka kebijakan publik ditentukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Jadi ada 3, keluarga, masyarakat, terutama masjid dan pemerintah. Jadi solusinya, ya pilihlah pemimpin yang condong pada Islam, pilihlah wakil rakyat yang memihak pada Islam, karena itu juga akan berdampak pada kebijakan politik di negeri. Demikian. Kalau ada pertanyaan, Pak Ustadz bawa politik di masjid, justru masjid adalah tempat yang paling pas untuk bicara politik. Tanpa, maksudnya bukan politik praktis. Bukan politik praktis untuk kampanye, bukan, tapi agar umat Islam melek tentang politik sehingga tidak dipolitisasi oleh. Dalam Islam disebut siasah syariah. Politik itu bukan melulu hanya soal partai. Memahamkan Islam tentang hak-hak, memahamkan umat tentang hak-hak dan kewajibannya adalah bagian dari pendidikan politik, tanpa harus terlibat dalam politik praktis. Kajian seperti ini sebenarnya juga kajian politik, tapi bukan politik praktis. Justru kajian politik itu dibahas sejak zaman para khilafah dulu, para imam dulu, karena mengatur negara adalah tujuan utama dari din ini. Dari negara itulah akan diatur masyarakat. Nah, maka turunnya Islam juga untuk mengatur negara. Liyudhhirahu 'alad dini kulli. Karena din bermakna aturan hidup, the way of life.
Dan live di sini juga berkaitan dengan keluarga, juga berkaitan dengan masyarakat, juga berkaitan dengan negara. Oleh karena itu, peran negara sangat penting dalam masalah ini. Demikian. Oh iya, monggo silakan yang lain. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin melanjutkan tadi Pak Budi, Pak Kamal, saya melanjutkan Pak Kamal ya, mengenai pengembangan masjid. Ya. Ya. Saya itu sudah pensiun, Pak Ustaz. Terus terang saya dulu sering di lembaga saya dulu ingin mengembangkan ekonomi syariah, salah satu caranya adalah pengembangan masjid, gitu ya. Tapi memang harus diakui itu antara teori dengan realisasi itu jauh. Wacana banyak, tapi pas kita datang ke eksekusinya di masjid dan banyak sekali permasalahan yang ada di sana. Nah, saya bandingkan ini dengan gereja. Ya, waktu kita mengembangkan kris digitalisasi, ini digitalisasi sekarang seperti ini, mereka jauh lebih maju pesat dibandingkan dengan masjid. Gitu kan. Nah, saya pelajari itu memang karena mungkin mereka tuh punya hubungan emosional sangat kuat antara gereja dengan anggotanya gitu ya. Saya sebut anggota karena memang mungkin kalau di Kristen itu memang gereja mereka tertentu aja kan, banyak macam-macamnya kan. Nah ini yang berbeda dengan masjid kita yang semuanya agak terbuka gitu kan ya. Kebetulan mungkin akan ke panggil Jogo Karyan ya. Saya pernah undang juga Jogo Karyan. Mereka itu kan sampai mengabsen jamaah subuhnya kan Pak gitu kan ya. Nah, bagaimana caranya kita ini untuk menjadi impact ini agar kita bisa membangun suatu komunitas ya. Yang saya sering ikut itu kan yang ada hubungannya dengan cukup kuat sekarang itu adalah Masjid Pondok Indah, Pojok Sembuh itu ya. Mereka cukup solid di sana. Tapi itu hanya, dan mungkin juga Salman di TV misalnya seperti itu. Tapi nggak banyak gitu dari begitu banyak masjid di Indonesia ini gitu kan. Nah itu gimana kita bisa mengembangkan komunitas yang memiliki hubungan yang kuat antara jemaah dengan masjidnya, ya kan, tanpa harus ada aturan formal. Karena saya melihat memang kalau gereja itu memang mereka stok dana, nah itu aja sebenarnya kan. Lebih gampang mereka menyetor dan mereka kuat dari segi fundingnya. Tapi kita terbuka dan dimakan misalnya store gitu berapa, kita besok pindah ke masjid yang lain lagi. Nggak ada sekarang seorang misalnya yang sifatnya rutin seperti itu. Itu pendapat saya Ustaz, mungkin ada pencerahan. Terima kasih. Terima kasih. Satu hal yang hari ini harus kita sadari adalah merupakan perbedaan di antara kita. Yang kurun sama yang nggak kurun, yang terawihnya 11 sampai 21 lupakan. Artinya jangan lagi kita berbicara soal itu. Itu tidak akan pernah selesai dibahas oleh para ulama, apalagi oleh orang yang tidak punya ilmu. Ulama sudah membahas, kesimpulannya ya dua-duanya memang tidak akan ada titik temu kalau tidak adanya rasa saling menjaga ukhuwah. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Gurunya Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh itu sunnah. Gurunya itu mengatakan kunut subuh itu sunnah. Maka mazhab Syafi'i kunut subuh. Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i mengatakan bid'ah. Nah, kita ini terbiasa berbeda pendapat, tetapi kita tidak mewarisi adab ulama dalam berbeda pendapat. Kita cuma mewarisi perbedaannya, tapi tidak mewarisi adabnya. Apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad mengatakan kunut subuh itu bid'ah, tidak ada dasarnya. Tetapi beliau kunut subuh ketika makmum, imam yang kunut subuh, beliau angkat tangan, beliau mengaminkan. Akhirnya ditanya, wahai imam, kenapa engkau kunut subuh, angkat tangan dan mengaminkan, padahal kau meyakini itu bid'ah? Apa kata beliau? Demi persatuan umat dan tidak terpecahnya hati. Artinya, beliau tetap meyakini pendapatnya, tetapi sikap dan adab beliau menghormati yang berbeda dengan beliau. Itu kuncinya. Ketika itu bisa, maka insya Allah ukhuwah di antara jamaah itu akan terjaga. Karena biasanya yang terjadi di Indonesia kan gitu, mulai nggak akur kalau sudah berkaitan dengan khilafiyah. Padahal khilafiyah itu
memang tidak akan ketemu. Dan itu sudah terjadi zaman Nabi. Itu. Kalau itu kita sudah selesai, insya Allah yang lain akan lebih gampang. Ini yang saya lihat di berbagai masjid kan masalah utamanya adalah itu dulu, adanya kecurigaan tanda petik antar jamaah yang berkaitan dengan khilafiyah padahal kiblat sama. Nah ini pun juga saya bisa mengatakan seperti ini kan setelah pengalaman dakwah yang cukup panjang. Mungkin dulu orang mengenalnya, oh antum juga dulu begini. Nah ketika melihat kenyataan kita mulai belajar bahwa ternyata hari ini perbedaan pendapat bukan hanya menjadi sebab perpecahan, tapi menjadi sebab musuh untuk memecah belah kita. Perpecahan mungkin menyedihkan, tapi lebih menyedihkan kalau kita dipecah belah oleh orang-orang munafik dengan khilafiyah itu. Karena mereka tahu, surah Al-Qur'an itu tahu umat Islam akan bersatu kalau berkaitan dengan penjajahan melawan Belanda, tapi akan pecah kalau sudah bahas kunut. Surah Al-Qur'an pelajari, makanya dia rekomendasikan jangan pernah selesai membahas tentang ini supaya umat Islam tetap bersih. Nah kita yang sudah menyadari itu. Yang kedua adalah bahwa memang komitmen kita kepada agama kita karena kita mayoritas kalah dengan minoritas. Di mana begitu. Ketika mayoritas itu sering malah justru lemah. Ketika minoritas malah jadi kuat. Nah, saya kebetulan memang dari sudah 12 tahun saya ngisi kajian di Al-Quwah ya. Masjid Al-Quwah Palem Sendi. Itu sekarang ada Quwah Mart, ada Karwas, kemudian ada juga jamaah yang berinfak. Kemudian minimarket itu mensuplai jamaah. Saya belum tahu apakah sudah ideal, tapi setidaknya masjid itu menjadi pusat ekonomi. Tapi ini juga menjadi perdebatan apakah nanti tidak malah justru dengan adanya ini malah nanti menurut saya memang yang paling penting justru sekarang ini adalah bagaimana agar umat Islam dekat di masjid, anak muda terutama. Kalau yang sepuh-sepuh mungkin memang sudah waktunya. Yang muda-muda bagaimana mengadakan, maka salah satunya adalah libatkan anak muda sebagai pengurus. Bapak Ibu lihat bagaimana kita sendiri nggak memahami anak-anak, karena dunia mereka sudah jauh dengan dunia kita dulu. Sementara kita selalu mengatakan bapak dulu, papa dulu. Mereka tuh sudah berbeda dengan kita. Maka salah satu cara agar anak muda masuk, libatkan anak muda dalam pengurusan masjid. Percayakan mereka bisa. Itu salah satunya. Sehingga mereka bisa. Ya memang kegiatannya agak kita aneh ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu dunia mereka sekarang. Saya di pesantren saya tiap hari Ahad itu anak-anak boleh main game PS segala macam. Nah daripada mereka keluyuran, ustadznya kan butuh istirahat. Nah saya sediakan komputer 6. Itu agak nyentrik juga, pesantren itu boleh main game. Yang penting nggak game online sudah. Kenapa? Karena mereka di rumah juga main game. Saya beri izin mereka main game, tapi nggak ada internet. Ternyata efektif. Jadi anak-anak itu memang dunianya sudah beda dengan kita. Nah, saya lebih cenderung kalau memang ekonomi belum mampu dan itu mungkin muncul banyak perdebatan. Bagaimana target kita adalah menarik generasi muda untuk masuk ke masjid. Salah satu caranya libatkan mereka dalam pengurusan masjid dan kegiatan masjid. Dan kita tidak perlu harus banyak ikut campur, kasih biaya aja. Memang kegiatan mungkin agak menurut kita kurang pas, agak ada kegiatan. Ya sudah, itu dunia mereka. Jangan banyak protes gitu ya. Jangan banyak. Biasa orang tua gitu. Kasih mereka kebebasan. Katakanlah acaranya mungkin banyak yang menurut kita kurang masuk ya, biarin aja. Yang penting mereka mau dekat masjid. Betul. Mungkin nanti ada musik-musiknya nggak apa-apa, emang dunia anak dunia musik.
Nah, kita yang berbeda pendapat soal itu, ya, anu dulu lah. Sabar Pak Budi. Ada satu hal menarik. Saya ingat Gus Bah ngomong begini, nyampaikan gini. Nabi itu tidak pernah melarang orang yang baca Qur'annya pendek. Tidak ada satupun larangan sholat dilarang baca ayat yang pendek. Bahkan inna a'tainakal kautsar pun boleh. Yang beliau larang justru yang surat bacanya panjang-panjang, karena akan memberatkan jamaah. Sedangkan yang pendek malah disuruh yasiru, mudahkanlah, jangan kau persulit. Al-Quran juga merintahkan faqra'u ma tayassara minal Quran, surat Al-Muzammil, bacalah yang paling mudah dari Al-Quran. Tidak ada larangan sholat baca kuliah sama kulhu. Coba tolong carikan hadis dilarang sholat hanya pakai inna ataina. Yang diperintahkan yang penting bacaannya tartil. Mau sholatnya pendek nggak apa-apa. Tapi yang Nabi larang adalah waktu itu beliau mengatakan, aku mendengar ada seorang yang bikin onar. Bikin onar. Kalimatnya begitu. Siapa ya Rasulullah? Aku dengar kamu membuat resah jamaah sholatmu. Bacaanmu panjang sehingga anak-anak pada nangis, orang tua pada ngeluh. Itu disebut Nabi orang bikin onar. Orangnya adalah Mu'adz bin Jabal. Ada seorang jamaah komplain, ya Rasulullah, sahabatmu itu di kampung kalau sholat bikin orang tua resah, bikin anak-anak nangis. Nabi panggil Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, kamu membuat orang resah, kamu bikin onar. Lalu beliau mengatakan, basyiru wala yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkanlah, jangan kau bikin sulit. Kasih kabar gembira, jangan bikin mereka lari. Ini maknanya bahwa memang Islam itu cara pakai yang mudah-mudah. Nabi kalau ada dua urusan yang satu sulit, satu mudah, beliau pilih yang mudah. Nah, kaitannya dengan yang mudah tadi, saya kok yang lebih real adalah bagaimana kita adakan kegiatan-kegiatan namanya. Ya nggak apa-apa kegiatan mungkin kegiatan yang di anak muda, mungkin peringatan apa, atau mungkin barangkali ada kegiatan-kegiatan yang tiap bulan, kajian remaja ya, di sini, atau nggak harus kajian diskusi atau apa, atau kalau memang nggak di tempat masjid, di tempat di luar, tapi yang memprakarsai pemuda masjid. Jadi memakai nama masjid, kegiatan di luar, kegiatan masjid. Nah, nanti pelan-pelan kita tarik ke masjid. Saya rasa itu jauh lebih daripada, bukan berarti menyepelekan soal ekonomi ya, tapi memang kita akan kehilangan generasi penerus di masjid ini kalau nggak dari awal kita ajak mereka ke masjid. Ini kaitannya juga dengan Bapak tadi, berkaitan dengan ekonomi. Kalau ekonomi di samping juga mungkin lebih rumit ya, kalau pengembangan ekonomi, karena masjid kayak Joyokarya itu kan basisnya basis masyarakat, bukan basis perumahan begini, tapi masyarakat. Nah, di Al-Ukhwah juga demikian, mereka mengajak masyarakat luas. Demikian. Mungkin ada lagi yang lain sebelum kita tutup. Cukup ya? Pak, satu lagi. Silakan. Dari pengamatan saya di masjid ini gitu ya, kan jamaah itu hanya datang hanya untuk sholat, nggak ada lainnya. Maksudnya harus berkomunikasi dengan sama, harus menjalin interaksi, itu nggak ada. Jadi begitu selesai sholat pulang. Jadi bagaimana masjid punya hubungan seperti tadi Bapak cerita, bagaimana masjid punya hubungan dengan jamaahnya kalau perilaku jamaahnya seperti itu. Itu yang dikuncikan di antara Bagaimana menurut sarannya Pak Ustadz supaya jamaah itu juga punya kesadaran gitu ya, punya kesadaran bahwa
Hablum minanas. Kalau kita lihat fungsi masjid di zaman Nabi, memang masjid itu bukan seperti sinagog atau gereja. Ini kesalahan mindset umat Islam bahwa masjid itu disikapi seperti sinagog atau gereja. Nabi bersabda, aku diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Salah satunya, ju'ilat liyal ardu masjidan. Allah jadikan bumi ini sebagai masjid, tempat bersujud. Jadi kelebihan umat Islam itu boleh sholat di mana saja. Yang penting 1 menghadap kiblat, 2 menutup aurat, 3 tempatnya suci. Agama lain, ya ibadahnya ya di gereja atau di wihara. Islam tidak. Sehingga masjid itu bukan satu-satunya tempat untuk sholat, di mana saja boleh. Karenanya fungsi masjid di zaman Nabi ya, itu yang pertama diadakan, yaitu tempat ibadah, tempat berkumpul, tempat musyawarah, tempat menerima delegasi negara asing, tempat menempatkan tawanan perang, tempat pelatihan perang, dan didekatkan dengan pusat ekonomi. Sehingga suatu hari Nabi sedang khutbah, datang rombongan kafilah dagang dari Syam. Orang-orang pergi semua. Maka wataraku qa'ima. Ayatnya kan begitu. Mereka tinggalkan kamu dalam keadaan berdiri khutbah. Nabi khutbah ya. Nabi lagi khutbah Jumat itu jamaahnya pergi kabur rebutan dagangan, dan maka ayatnya kan wataraku qa'ima, mereka jamaahmu ini meninggalkan kamu dalam keadaan berdiri khutbah. Nah, yang tersisa hanya 40 orang. Maka mazhab Syafi'i memutuskan bahwa sholat Jumat tidak sah kalau nggak 40 orang berdasarkan peristiwa itu. Yang lainnya pergi semua rebutan dagangan, yang masih nunggu di situ 40 orang. Turunlah ayat itu. Nah, kaitannya apa? Memang ekonomi tidak dijauhkan dari masjid, politik tidak dijauhkan dari masjid. Justru di masjid itu Nabi menerima delegasi politik. Ketika turun ayat yang mengatakan Yahudi dan Nasrani itu menyembah pendeta-pendetanya, itu pendeta Nasrani namanya Adi bin Hatim komplain. Dia masih pakai salib gede. Komplainnya langsung ke masjid. Masjid juga pusat pendidikan. Nabi bikin kelas tuh di masjid. Masjid juga tempat untuk menampung orang-orang tidak mampu. Maka disebut ashabus suffah. Para sahabat-sahabat yang nggak punya rumah itu ditampung di pinggir masjid. Jadi fungsi masjid di zaman Nabi itu bukan hanya tempat untuk ibadah. Karena kalau untuk sholat, Allah sudah siapkan seluruh bumi itu untuk sholat. Nah, masjid itu menjadi pusat politik, pusat pengaturan pemerintah, bahkan sampai dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak punya kantor. Nabi nggak punya kantor, Abu Bakar nggak punya kantor, Umar nggak punya kantor, Utsman nggak punya kantor, Ali bin Abi Thalib nggak punya kantor. Ketika Rostam atau Rustum, panglima perang Persia, mengutus delegasinya untuk menyampaikan suratnya kepada Umar, ini sebuah kisah terkenal. Logika dia, khalifah itu raja itu pasti punya istana. Maka dia tanya, di manakah istana Umar? Pernah dengar cerita ini? Di manakah istana Umar? Orang bingung, istana apa? Dalam konsep khalifah Rasyidin itu nggak ada istana. Umar nggak punya istana. Loh, di mana dia kerja? Nah, istana Umar 3. 1 di masjid ini, yang kedua di rumahnya, 3 di pojok kota sana di bawah pohon kurma. Rupanya di masjid nggak ada, di rumahnya nggak ada, adanya di pojok kota Madinah di bawah pohon kurma. Nah, utusan Rostam ini bilang ke Umar ketika udah ketemu, Umar, kamu pasti pemimpin yang adil. Umar kaget, loh kok kamu tahu? Karena kamu dengan tenangnya duduk di sini. Kalau kamu tuh dolim, kamu pasti butuh pengawal. Kamu nggak akan bisa tidur dengan tenang di sini. Nah,
ada poin yang penting bahwa selama kurun waktu 45 tahun Islam tidak punya pusat pemerintahan, tidak punya istana, tidak punya pusat administrasi kecuali di Masjid Nabawi. Sehingga karena peran masjid yang begitu besar terhadap masyarakat dan negara, orang munafik ketika mau menandingi pengaruh Nabi, mereka bikin masjid juga yang disebut dengan Masjid Dirar. Untuk menguasai kudeta kepada Madinah, kepada Nabi, mereka tidak bikin istana atau mereka bikin masjid juga, karena masjid adalah pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat diplomasi, pusat bahkan Rufaidah itu dokter pertama dalam Islam, perempuan. Beliau merawat orang-orang yang luka di masjid. Dan dalam hadis sahih dari Bukhari disebutkan lukanya Sa'ad bin Mu'adz yang terluka di perang Uhud itu membasahi lantai masjid. Ya, darahnya membasahi lantai masjid. Artinya apa? Masjid juga difungsikan sebagai tempat untuk pengobatan. Sumamah bin Utsal itu orang yang sangat anti-Islam, silakan nanti buka. Sumamah bin Utsal itu ditangkap oleh Nabi, lalu beliau diikat di tiang masjid. Nabi mengatakan, jangan lukai dia, hormati dia, siapkan makanan terbaik buat dia. Tawanan ini diikat di masjid. 3 hari 3 malam Sumamah didiamkan saja. Hari ketiga beliau menyatakan masuk Islam karena terpesona dengan kehidupan kaum muslimin dari masjid itu. Artinya apa? Cermin kehidupan kaum muslimin juga tercermin dari masjid, sehingga Sumamah bin Utsal terpesona dengan kehidupan kaum muslimin hanya dengan diikat di masjid selama 3 hari 3 malam. Dia sudah bisa melihat kaum muslimin kayak gini. Artinya apa? Interaksi kaum muslimin di masjid itu cukup mencerminkan kehidupan kaum muslimin. Ini gambaran bagaimana masjid itu menjadi pusat Islam. Oleh karena itu memang kita hari ini kenapa tidak bisa seperti itu ya, karena pertama mindset kita, masjid itu hanya untuk sholat, nggak boleh buat tiduran, nggak boleh buat ini buat itu. Nah, ini. Tapi memang kalau sekarang masjid dibuka 24 jam ya hilang semuanya, ini repotnya. Repotnya kayak gitu. Kaitannya dengan pertanyaan Bapak tadi, maka barangkali kita mungkin sering adakan acara pertemuan di masjid. Karena masjid bukan tempat yang suci, berarti nggak boleh buat pertemuan RT RW. Boleh saja pertemuan RT RW di masjid. Masjid bukan tempat yang tidak boleh dimasuki orang kafir. Boleh. Sumamah itu orang kafir, ditaruh di masjid. Adi bin Hatim at-Ta'i itu orang kafir, dia datang ke masjid. Datang ke masjid komplainnya, ya Muhammad, kamu katakan bahwa kami menyembah pendeta-pendeta kami. Ya, tidak benar. Maka Nabi menjawab, bukankah pendeta-pendeta kamu menghalalkan yang diharamkan Allah? Mengharamkan yang dihalalkan Allah? Iya, kalau itu benar. Lalu kalian mengikuti mereka? Ya, itulah ibadah kalian pada mereka. Itu percakapan terjadi di dalam masjid antara Nabi dengan pendeta bernama Adi bin Hatim at-Ta'i. Nabi tidak suruh kamu keluar, ini mau bawa salibnya. Tawaran perang Badar itu ada 70 orang, semuanya ditaruh di masjid. Padahal mereka nggak kenal najis, nggak ngerti najis, nggak ngerti. Nah, ada hadis sahih, orang Badui datang ke masjid, kemudian tiba-tiba dia kencing. Lalu oleh Umar dibentak. Nah, Nabi marah. Yang dimarahi bukan si Badui yang kencing, tapi Umar yang membentak. Lalu Nabi perintahkan Umar ambil air. Apa namanya? Siram. Yang kencing Badui, yang ngingetin Umar, si Badui suruh ngajutin, Umar yang suruh buang. Hadis sahih. Badui itu apa?
Dia mana Allahumma arham, ya Allah limpahkanlah barokah kepada Muhammad dan saya dan bukan kepada Umar. Sakit dengan kan sakit dengan Muslim. Dia langsung di depan Nabi, ya Allah limpahkanlah berkahmu kepada Muhammad dan padaku dan bukan kepada Umar. Umar di situ. Artinya bahwa Nabi pun juga tidak melarang orang untuk orang bodoh dan sebagainya. Bahkan masjid itu tidak ada kesan bahwa itu sakral banget sehingga orang yang nggak tahu bisa kencing di situ. Zaman itu maksud saya. Artinya zaman Nabi masjid itu fungsinya multifungsi. Ketika Nabi itikaf, beliau bikin tenda-tenda. Nah hari ini kesan kita terhadap masjid itu seperti kesan orang Kristen terhadap gereja yang hanya tempat suci hanya untuk sholat, kegiatan selain sholat di luar masjid. Padahal di zaman Nabi tidak. Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Muslim disebutkan beliau ngintip dari rumahnya orang-orang Habasyah sedang latihan perang, gitu kan? Kenapa beliau ngintip? Karena rumah Nabi memang nempel dengan masjid. Beliau ngintip dari jendela. Artinya masjid waktu itu juga buat latihan pencak silat kalau sekarang bela diri. Jadi bagaimana agar masyarakat itu bisa dekat dengan masjid? Para pengurus masjid juga sering bersilaturahim. Kemudian kegiatan masyarakat juga sering ditarik ke masjid. Umpamanya pembagian sembako, bawa ke masjid. Ada apa acara rapat RT bisa di masjid. Makan-makan bareng di masjid. Yang ditakutkan kan kotor. Kalau kotor dibersihin. Nah, kan nggak masalah gitu loh. Nah, jadi maksud saya kalau memang masalahnya umat masyarakat kok nggak. Jadi masjid ini ada cerita bagus teman saya. Allah alhamdulillah sudah wafat. Itu bukan orang yang tidak belajar Islam. Beliau sejak kecil bisa baca Quran. Kemudian di masa remaja itu bandel, akhirnya jadi preman. Nah, ketika pertama kali beliau sholat Jumat, beliau cerita ke saya, Ustaz, saya itu bukan orang yang nggak sholat. Sejak kecil saya sholat, tapi di masa remaja saya tinggalkan sholat. Lalu ketika saya pertama kali sholat Jumat, itu seakan-akan seluruh mata tertuju ke saya. Pak Widodo, Pak Jaringan kenal. Itu cerita pertama kali beliau sholat, itu seakan-akan seluruh mata masjid itu melihat ke dia. Artinya apa? Bahkan orang yang pernah ke masjid pun ketika datang pertama kali itu seperti asing gitu. Dan itu diucapkan oleh Ka'ab bin Malik, seorang sahabat yang diboikot oleh Nabi 40 hari 40 malam, tidak boleh orang satupun menyalami beliau. Kalau beliau memberi salam tidak boleh dijawab. Kalau ada ketemu beliau nggak boleh memberi salam. Kalau dia mendeketin dijauhkan karena dia tidak ikut perang Tabuk. Surat At-Taubah maksudnya. Nah, ketika taubatnya diterima oleh Allah, beliau dipanggil Nabi, beliau masuk masjid dalam keadaan nggak percaya diri. Nah, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, beliau katakan, aku ingat sekali Thalhah bin Ubaidillah berdiri menyambutku dan aku tidak akan pernah lupa sampai kapanpun betapa ia membesarkan hatiku. Itu sahabat ya, masuk Masjid Nabawi keder karena merasa kotor jiwanya 40 hari dikucilkan. Begitu mau masuk, itu Thalhah bin Ubaidillah berdiri. Di hadis itu beliau mengatakan, aku tidak akan pernah lupa dengan sikap Thalhah menyambutku dan itu membuat hatiku besar hati. Nabi SAW juga demikian. Ketika Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal itu anaknya Abu Jahal, orang yang tidak diampuni Nabi. Ketika Fathu Makkah ditaklukkan, semua diampuni kecuali Ikrimah. Karena apa? Dia tidak mau menyerah dan dia melakukan perlawanan. Tapi istrinya muslimah. Lalu minta jaminan dan minta ampun dari Nabi, diampuni. Ikrimah
kembali ke Mekah mau masuk Islam. Apa kata Nabi? Sebentar lagi akan datang seorang mukmin muhajir, orang mukmin yang berhijrah. Beliau sambut di depan masjid kedatangan Ikrimah untuk masuk Islam. Sikap-sikap ini yang harus kita tahu, bahwa sikap welcome dari kita kepada orang yang mau masuk masjid. Bahkan Nabi menyambut kedatangan Ikrimah, Tolha. Ini contoh-contoh bagaimana masjid itu bersikap membuat orang welcome. Karena bisa jadi ada orang-orang yang memang belum pernah jamaah di sini, lalu pas mau masuk itu celing-celingu gitu. Ini bagaimana masjid DKM dan jamaah itu tidak bersikap cuek pada orang-orang baru. Nah, ini bisa dicontoh teman-teman jamaah khurud, jamaah tabligh atau jamaah dakwah. Mereka dengan sabar terus setiap hari ngajak ke masjid. Nah, ini yang pernah pernah interaksi dengan saudara-saudara kita di jamaah tabligh. Di sini belum. Jamaah khurud itu tiap maghrib, menjelang maghrib mereka datang ke rumah-rumah ngajak sholat, ngajak jamaah. Nah, ya barangkali itu bisa dilakukan, tapi tidak harus dengan cara yang sama ya. Tapi minimal umpamanya begini, kita datang bertamu ke tetangga kita, pas mendekati waktu sholat, begitu adzan, yuk ke masjid yuk. Itu kan nggak berasa banget mau ngajak ke masjid. Kita niatnya pas datang sholat, yuk kita ke masjid dulu. Mungkin jawaban beliau nanti, nah ayo bareng sekalian. Nah, gitu. Mungkin cara-cara seperti itu bisa dilakukan sehingga. Atau yang terakhir ya seperti ini, di broadcast kemudian dari jamaah keluar. Saya ngisi di Karawaci itu jamaahnya mungkin hanya sekitar 100, tapi kalau pas kajian bisa 300 karena broadcast keluar. Mungkin niatnya diantaranya mengundang para ustadz untuk diadakan kajian rutin, bukan yang ustadz yang mungkin dipandang cukup kuat menarik jamaah dan beliau rutin. Lama-lama kan masjidnya akan dikenal. Demikian. Amin. Demikian.